Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ozan Java. Baik, hari ini kita akan ngebahas salah satu anggota Wali Songo di generasi awal, yaitu kisahnya Sunan Ampel. Seperti apa kisah menariknya? Sebelum lanjut videonya, silakan yang belum subscribe channelnya di subscribe dan tonton sampai selesai. Di balik kisah para wali yang terkenal, ada satu sosok yang bisa disebut sebagai sang patriarks atau pemimpin utama. Beliau adalah arsitek yang merancang fondasi peradaban Islam di Nusantara. Namanya adalah Sunan Ampel. Kisah perjuangan beliau bukan hanya tentang dirinya sendiri, melainkan tentang bagaimana ia membangun sebuah sistem, sebuah jaringan, dan sebuah generasi baru yang meneruskan perjuangan dakwah. Untuk memahami visi besar Sunan Ampel, kita harus tahu siapa beliau sebenarnya. Nama asli beliau adalah Raden Rahmat. Beliau adalah putra dari Syekh Ibrahim Asmakarandi, seorang ulama terkenal dari Samarkand yang memiliki jalur nasab langsung ke Nabi Muhammad SAW. Di sisi ibunya, beliau adalah cucu dari seorang raja. Ibunya bernama Dewi Chandrawulan, seorang putri dari kerajaan Champa, atau sekarang bisa mungkin Vietnam ya. Latar belakang ini sangat penting. Darah ulama dari sang ayah dan darah bangsawan dari sang ibu menjadikan Sunan Ampel sosok yang memiliki otoritas keagamaan, sekaligus mudah diterima oleh kalangan ningrat dan rakyat jelata di Jawa. Darah ulama dari sang ayah dan darah bangsawan dari ibu menjadikan Sunan Ampel sosok yang memiliki otoritas keagamaan, sekaligus mudah diterima oleh kalangan ningrat dan rakyat jelata di Jawa. Ia datang bukan sebagai orang asing, melainkan sebagai bagian dari garis keturunan yang dihormati. Ketika tiba di Jawa, Sunan Ampel memilih sebuah daerah yang tandus dan terpencil di Surabaya. Di sana beliau mendirikan pesantren namanya Ampel Dinta. Ini adalah sumbangan beliau yang paling monumental. Pesantren ini bukan hanya tempat belajar agama, tapi sebuah pusat kaderisasi ulama dan pemimpin. Di pesantren ini, Sunan Ampel tidak hanya mengajarkan Al-Quran dan hadis, tetapi juga ilmu-ilmu praktis seperti tata kelola air dan etika sosial. Beliau mengumpulkan murid-murid dari berbagai lapisan masyarakat, dari anak-anak miskin hingga para pangeran. Dari sinilah lahir tokoh-tokoh besar seperti putra-putranya sendiri, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat, serta murid kesayangannya yang kelak menjadi menantu, yaitu Sunan Kalijaga. Beliau adalah guru yang berhasil mencetak generasi penerus yang cemerlang. Perjuangan dakwah Sunan Ampel dikenal dengan strateginya yang sangat bijak. Ia memahami bahwa perubahan tidak bisa terjadi secara instan. Ketika diundang ke Istana Majapahit dan ditanya ajaran Islam, beliau tidak memberikan ceramah panjang. Ia hanya memperkenalkan konsep Moh Limo. Moh Limo adalah 5 hal yang harus dijauhi. Yang pertama adalah moh main atau tidak mau main berjudi. Yang kedua, moh ngombe atau tidak mau minum minuman keras. Yang ketiga, moh maling, tidak mau mencuri. Yang keempat, moh madat atau tidak mau mengisap candu, atau mungkin kalau sekarang adalah narkoba. Yang kelima adalah moh madon atau tidak mau berzina. Strategi ini sangat jenius. Beliau memulai dakwah dari hal-hal yang merusak moral manusia secara universal. Dengan membangun fondasi akhlak yang kuat ini, masyarakat secara bertahap bisa menerima ajaran Islam yang lebih dalam lagi. Beliau mengubah perilaku buruk sebelum mengubah keyakinan. Selain sebagai guru dan ulama, Sunan Ampel juga dikenal sebagai diplomat ulung. Beliau berperan sebagai penengah dan pemersatu di antara para wali yang memiliki strategi dakwah berbeda-beda. Ketika ada perbedaan pendapat, beliaulah yang menjadi rujukan. Posisi kepemimpinan ini membuat jaringan dakwah Wali Songo menjadi solid dan terorganisir.
Hubungan keluarga juga memperkuat jaringan ini. Selain melahirkan Sunan Bonang dan Sunan Derajat, putri beliau, Nyai Ageng Manila, menikah dengan Sunan Kalijaga, menciptakan ikatan yang semakin erat di antara mereka. Kisah Sunan Ampel adalah bukti bahwa seorang pemimpin sejati bukanlah yang hanya Kisah Sunan Ampel adalah bukti bahwa seorang pemimpin sejati bukanlah yang hanya memimpin, tapi yang mampu mencetak pemimpin-pemimpin baru. Beliau adalah seorang arsitek peradaban yang membangun fondasi kokoh bagi Islam di Nusantara. Strategi dakwahnya yang bijaksana dan visi jangka panjangnya dalam pendidikan telah membentuk karakter masyarakat Indonesia hingga hari ini. Nah, itulah secuplik kisah Sunan Ampel. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share ke teman-teman dan saudara kalian. Dan jangan lupa komen yang positif. Dan jangan lupa di subscribe channelnya Ozan Java. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.